Bapak Ibu semuanya, kegiatan ini bertujuan, maaf ya saya perkenalkan diri, saya ini di dalam program guru penggerak ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Dwi Rahmawati. Beliau guru di SD Negeri Rejowinangun Selatan 2. Kemudian saya didampingi juga oleh Bapak Fasilitator, Bapak Derajat Mulyawan. Beliau pegawai pendidikan Dinas Pendidikan di Antasura, Solo. Jadi saya di sini dalam kegiatan pembelajaran tidak sendiri, ada pendamping, terutama Ibu Dwi Rahmawati yang sering ke sini dalam pendampingan individu. Kemudian, tujuan khusus pada kegiatan hari ini adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jadi di sini kita bersama-sama untuk memberikan masukan, mengenali apa saja aset, potensi, kekuatan yang dimiliki oleh SD Negeri Rejowinangun Utara 3, khususnya dalam pelayanan pembelajaran untuk mencapai visi sekolah dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, deskripsi masalah yang akan kita bahas adalah apa saja aset, potensi, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Mengapa kita harus mengenali, memetakan, mengidentifikasi agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi selama ini kan hanya sekolah saja yang tahu, kemudian aset-asetnya apa, kemudian sekolah secara intern membuat program-program pelayanan untuk kegiatan di sekolah. Padahal secara idealnya harus tidak hanya sekolah yang memutuskan, tapi berdasarkan suara, pendapat, masukan dari seluruh warga sekolah. Baik, Bapak, ini akan kita bahas nantinya. Di sini mengapa kita harus mengidentifikasi atau memetakan potensi, kekuatan aset sekolah? Di sini sekolah sebagai ekosistem, di mana ekosistem itu adalah interaksi hubungan antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup. Jadi ternyata interaksi kita tidak hanya sebagai manusia saja, tetapi juga unsur yang tidak hidup. Yang tidak hidup ini disebut unsur abiotik, sedangkan unsur yang hidup, manusia, itu unsur biotik. Faktor biotik, jadi interaksi ekosistem tadi ada faktor biotiknya ada. Yang utama murid, kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian guru, pengawas sekolah. Jadi kami guru-guru di seluruh sekolah itu ada pengawas sekolah, di mana beliau yang membina kami. Kemudian ada masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, kemudian pemerintah daerah. Di sini ada unsur-unsur mewakili ini yang saya undang untuk hari ini. Kemudian unsur abiotiknya, yang pertama keuangan, yang kedua sarana dan prasarana, yang ketiga lingkungan alam. Jadi potensi aset kita ada unsur biotik dan unsur abiotiknya. Kesemuanya itu seyogyanya kita manfaatkan, kita mengambil potensi-potensi mereka, kekuatan-kekuatan mereka. Apa saja itu? Di sini kita akan membahasnya menjadi 7 modal utama yang akan kita bahas, kita identifikasi dalam forum siang ini. Apa saja ke-7 modal utama itu yang menjadi aset sekolah? Modal utama atau ke-7 itu adalah yang pertama modal manusia. Ini sudah disebutkan, manusia itu termasuk yang biotik, unsur hidup. Kemudian modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan 7 modal finansial.
termasuk uji modal utama sekolah ini. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah yang inti mengidentifikasi cara kolaboratif. Yang pertama, modal manusia. Tadi sudah disampaikan, yang murid yang terutama, guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Nah, modal manusia ini sumber daya manusia yang berkualitas berhubungan dengan kesehatannya, kemudian tingkat pendidikannya dan kesejahteraannya. Kemudian ada aset individu terkait pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian kecakapan seseorang yang berhubungan dengan berbagai hal, misalnya kewirausahaan. Kemudian berkaitan dengan kecakapan atau kemampuan yang dimiliki, keterampilan dalam bidang seni budaya, bisa dengan membuat kerajinan tangan, menari, kemudian bermain musik atau lain sebagainya. Kemudian modal sosial. Nah, ini modal sosial dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga, kelompok, organisasi atau asosiasi. Jadi di sini contoh saya contohkan, ini hanya sedikit yang saya contohkan di mana modal sosial untuk guru-guru kita sudah mempunyai ikatan atau kegiatan kelompok KKG, kelompok kerja guru, bisa dalam satu gugus, kemudian dalam tingkat kecamatan. Kemudian untuk kelas 1 kebetulan sudah dibentuk atau terbentuk susunan paguyuban orang tua murid kelas 1, di mana ketua komite kelas 1 itu juga hadir. Terima kasih Bu. Kemudian untuk yang ketiga, modal politik. Modal politik ini adalah keterkaitan kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang saya tampilkan di sini kebijakan dari pemerintah daerah itu, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, ada SIP Cemerlang, Sistem Informasi Pendidikan Cemerlang. Ini salah satu contoh kebijakan. Nah, untuk SD Negeri Rejo Minang Utara 3 mungkin yang sudah kita laksanakan, yaitu kebijakan sekolah berkaitan dengan masa pandemi, yaitu kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kemudian karena alhamdulillah virus COVID-nya sudah mereda, insya Allah semoga kita sehat selalu. Kebijakan sekolah mengembalikan ke pembelajaran tatap muka. Ini sebagai contohnya. Kemudian untuk yang keempat, modal agama dan budaya. Modal agama ini terutama untuk terbentuknya moral sosial, perilaku dan amalan. Kita sebagai umat beragama di Indonesia, kebetulan ada beragam agama yang ada di Indonesia. Kemudian untuk budaya itu adalah hasil cipta karya manusia. Selain itu juga dengan adanya tradisi-tradisi yang kita miliki, kegiatan-kegiatan kebudayaan yang kita miliki di Kota Magelang, terutama dan khususnya di SD Negeri Rejo Minang Utara 3 dan sekitarnya. Baik, untuk yang kelima, modal lingkungan alam. Jadi di mana letak SD Negeri Rejo Minang Utara 3 ini berada di Paten Jurang, ada di Kota Magelang, dan kebetulan lingkungan alamnya sejuk, udaranya segar, hutannya kecil tapi asri, mendapat sebutan juga kota sejuta bunga. Nah, lingkungan alam ini bisa berupa potensi yang belum diolah dalam upaya pelestarian alam. Jadi mungkin berkaitan dengan lingkungan SD Negeri Rejo Minang Utara 3, potensi lahan atau bagian mana yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kebetulan saya juga ini berkaitan dengan kegiatan lingkungan itu, utama kami mengundang Bapak RT, kemudian warga sekitar sekolahan. Yang keenam, modal finansial. Ini utama sekali. Ini walaupun yang lain juga utama, tapi ini finansial itu menentukan operasional kegiatan pembelajaran di sekolah. Dukungan keuangan untuk operasional sekolah. Tanpa finansial, kegiatan pembelajaran tidak bisa terlaksanakan dengan baik. Modal finansial ini juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam, menjual sayur di pasar, bagaimana menjalankan usaha kecil, dan administrasi atau pembukuannya. Jadi modal finansial itu ternyata tidak hanya bentuknya materi saja, tetapi pengetahuan, kemampuan bagaimana mengelola apa saja yang sudah dimiliki, kemudian bagaimana menjualnya,
kemudian tata cara atau pembukuannya, laporannya itu juga termasuk modal finansial. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu modal fisik. Modal fisik terutama bangunan untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, nanti modal fisik ini kita identifikasi apa saja yang sudah dimiliki oleh SD Negeri Rejo Minang Utara 3, kemudian sarana prasarananya. Jadi modal fisik selain bangunan adalah infrastruktur, sarana prasarana, mulai dari listrik, air, saluran pembuangan, jalan, jalur komunikasi, kemudian mesin yang dimiliki, kemudian mungkin pelayanan online termasuk jaringan wifi-nya, internet. Nah, ketujuh modal ini akan kita identifikasi. Nanti saya mohon bantuan sepengetahuan Bapak Ibu yang ada dalam kegiatan ini, room ini, untuk menyampaikan pendapat, masukan, saran, ataupun gagasan-gagasan untuk kemajuan SD Negeri Rejo Minang Utara. Baik Bapak Ibu, untuk sementara sampai di sini, kira-kira apakah ada pertanyaan atau Bapak untuk ketujuh model utama ini? Kira-kira ada tanggapan? Belum ada sementara? Oke. Nah, itu yang apa itu tadi menanam sayur, Ya, terus segala macam itu. Mungkin ditambahin cara memanfaatkan. memanfaatkan Gimana? Coba di Facebook. Oh iya. Yang kegiatan menanam dan menjual sayur, ya memanfaatkan. Termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam, menjual, memanfaatkan itu ya finansial. Ya, memanfaatkan sayurnya atau hasil dari kegiatan ini untuk finansialnya. Iya. Ya, betul sekali. Terima kasih Bu Nining. Yang lain apakah ada? Silakan Bapak perwakilan komite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Arjo. Tempat tinggal di RT 05 RT 11 Kabupaten Minang. Hari ini saya mau mengulas pengalaman saya selama ini. Jadi selama ini itu antara pihak pengelola sekolahan terutama staf guru dari RT 3 dengan kampung lingkungan sekitar terutama RT 05 RT 17 itu ya berjalan baik. Terus dimana semuanya itu kita saling membutuhkan, terutama itu masalah umpama pihak warga ada yang mengadakan kegiatan PRT-an, misalnya kumpulan kegiatan PKK atau kumpulan selesai lingkungan khususnya untuk bapak-bapak, warga bisa meminjam tempat di lingkungan sekolah SD Rejo Utara 3. Jadi selama ini kami merasa sangat terbantu dengan adanya sekolah di lingkungan RT 05. Yang kedua, kami selaku seksi dari pihak keamanan kampung RT 05 itu berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga sekolahan yang ada di lingkungan kita ini supaya tetap tertib, aman, dan nyaman. Terus masalah yang ada di RT 05 misalnya aset-aset dari lingkungan RT 05 ada seperti misalnya musola, lapangan, urban farming, dan lain-lain. Itu kalau bisa, terutama urban farming itu bisa jadi lahan pendidikan buat anak-anak SD di sini untuk belajar bercocok tanam. Untuk musola, kalau tidak keberatan ya kemudian bisa berhubungan dengan takmir musola
Misalnya untuk pemanfaatan untuk masalah pendidikan agama, terutama belajar mengaji, belajar sholat atau apa-apa nanti bisa berhubungan dengan ya takmir musola, terus nanti bisa difasilitasi oleh Bapak RT 05. Ya, monggo yang lain kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Bejo atas saran, masukan maupun tadi sudah menyampaikan bahwa warga RT 05 ini sangat bersyukur sekali terbantu dengan adanya sekolah, terutama SD Negeri Rejowinang Utara 3 yang telah membantu kegiatan-kegiatan kampung bisa dilaksanakan di SD Negeri Rejowinang Utara 3. Saya juga menyampaikan terima kasih Pak, ini sebagai bentuk modal sosial kita sebenarnya. Jadi ternyata kita secara tidak sengaja sudah mengidentifikasi adanya modal sosial. Jadi ada kerjasama antara sekolah dengan warga setempat, terutama untuk pelayanan kegiatan bisa menggunakan fasilitas gedung sekolah SD Negeri Rejowinang Utara 3. Saya ucapkan terima kasih Pak atas paparannya, masukannya. Baik Bapak Ibu, di mana tadi sudah salah satu dari perwakilan komite menyampaikan beberapa hal, kesemuanya 7 modal ini berkaitan menunjang kegiatan pembelajaran di SD Negeri Rejowinang Utara 3, di mana sekolah itu memiliki atau sudah menentukan mempunyai program atau kegiatan. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler, yang kedua, kegiatan atau program kokurikuler, dan yang ketiga, program atau kegiatan ekstrakurikuler. Di mana program kurikuler ini sudah mempunyai ketentuan kegiatan program dilaksanakan melalui jam-jam pembelajaran. Secara garis besarnya kegiatan ini masuk ke kelas masing-masing, yaitu dalam kegiatan pembelajaran jam pelajaran atau kegiatan berbagai macam mata pelajaran. Di mana untuk tahun ini kelas 1 dan kelas 4 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menggunakan kurikulum 13. Nah, untuk tahun ajaran yang akan datang sudah tambah implementasi kurikulum merdeka, rencananya diterapkan juga di kelas 2 dan kelas 5. Ini untuk pengetahuan kita yang ke depannya. Kemudian untuk kokurikuler, program kokurikuler ini adalah program yang mendukung kegiatan intrakurikuler, di mana program kokurikuler ini adalah sebagai program pengayaan pembelajaran, kemudian pendampingan kegiatan, bisa ketika pendampingan lomba, persiapan lomba, kemudian khususnya untuk mendukung intrakurikulernya itu ada kegiatan program remedial dan pengayaan. Jadi program remedial ini untuk bagi mereka yang belum mencapai KKTP atau kriteria ketersediaan minimal KKM. Kemudian bagi siswa atau peserta didik yang sudah mencapai KKM akan diberikan program pengayaan. Pengayaan itu tambahan materi ke yang lebih tingkat selanjutnya, atau pengayaan ini untuk menambah pengetahuan karena siswa tersebut sudah mampu mencapai KKM-nya atau KKTP-nya. Kemudian untuk ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh SD Negeri Rejowinang Utara 3, terutama untuk ekstra pramuka. Kemudian beberapa waktu lalu sudah ada ekstra rebana. Nanti mari kita bersama-sama mengupas, mengidentifikasi ke-7 modal tersebut.
Nanti saya minta tolong rekan saya, Ibu Dewi, untuk menuliskan masukan atau identifikasi dari para peserta musyawarah hari ini. Kita mulai dari modal yang pertama nih Bapak Ibu. Yang pertama itu modal manusia. Apa saja yang kita miliki? SD Negeri Jawinangun Utara 3 khususnya modal manusia itu kita punya apa saja? Mari kita bahas untuk yang pertama. Nah, tolong Bu Dewi untuk tulisan yang pertama, satu modal manusia. Saya mungkin memandu dari yang punya sekolah ya. Tadi modal manusia itu kita guru, ya, ada dari guru kelas 1 sampai 6. Kemudian guru mapel, pendidikan agama dan budi pekerti, ya, guru kesemuanya di sini sudah berkualifikasi pendidikan S1. Kemudian sudah bersertifikat pendidik. Guru S1 bersertifikat pendidik. Mungkin nanti Bapak Ibu guru jika ada ide masukan boleh langsung menyampaikan. Dan bersertifikasi pendidik, ya. Kemudian itu dari pihak guru. Di sini RU3 juga sudah mempunyai tenaga administrasi. Itu juga sebagai modal manusia. Karena dalam suatu instansi itu tentu saja ada surat menyurat atau administrasi sekolah. Kemudian modal manusia murid. Untuk murid kita di SD Negeri Jawinangun Utara 3 tahun pelajaran ini ada modal muridnya berjumlah berapa nih Bu Dewi? 76 dengan siswa baru. 76 siswa. Mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Murid 76 siswa. Kemudian dari sekolah sudah kita masuk S1 tadi ya, sudah bersertifikat pendidik, murid, kemudian apa lagi kira-kira? Di sini ada tenaga pendidikan, kebetulan Bapak Slamet sebagai penjaga sekolah, ada PNS juga di sini, berarti ada tenaga pendidikan. Sambungkan Bluetooth Anda. Selanjutnya kira-kira apa lagi ya untuk khususnya di RU3 dulu belum keluar di kita punya wali murid ya, orang tua wali murid dan manusianya orang tua ini kemudian bisa tergabung dalam organisasi komite sekolah dan juga PON paguyuban orang tua murid. Orang tuanya tentunya 2 kali dari 76 ya, jadi orang tua saja ya. Kemudian untuk orang tua ini modalnya juga mempunyai kecakapan. Tadi juga disampaikan modal manusia itu tentang apa yang dimilikinya, kemudian kesejahteraannya, tingkat pendidikannya. Untuk orang tua sini rata-rata bekerja di swasta ya, rata-rata. Kebetulan ada juga yang PNS di sini, wali muridnya. Jadi ada kolaborasi, ada beragam. Jadi dari berbagai macam profesi bisa mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Ini untuk modal manusianya. Kira-kira apa lagi? Ya, berupa fisik manusia. Ya, orang fisiknya. Ya, dan pengetahuannya. Jadi karena S1 bersertifikat pendidik, tentu saja sudah berprofesional. Kalau misal komitmen itu nggak masuk situ. Komitmen Itu semua itu kalau nggak ada komitmen itu nggak jalan. iya, boleh ditambah. Guru S1 bersertifikat pendidik dan komitmennya tinggi, integritas tinggi, seperti itu gitu. Itu nggak bisa ditambah. Boleh ditambah di bawahnya orang tua. Jadi semua personel mempunyai komitmen integritas tinggi, seperti itu nih. Iya, betul sekali. Jadi murid juga punya komitmen untuk sekolah, orang tua juga menjadi belajar guru. Jadi Komitmen dan integritas. ya, mempunyai komitmen dan integritas. Komitmennya tinggi, Bapak Ibu guru di sini semuanya profesional ya, mempunyai komitmen untuk memajukan pendidikan di SD Negeri Jawinangun Utara 3.
Untuk kesejahteraan juga kebetulan kami di sini khususnya TAS ya, tenaga TAS sudah diberikan honor Bosja. Itu dan tingkatnya sudah UMR gitu. Jadi secara kesejahteraan modal manusia ini sudah cukup. Secara pengetahuannya juga sudah cukup memenuhi kualifikasi pendidik seperti itu. Ada tambahan lain? Kira-kira? Kemudian masyarakat sini mungkin bisa ditulis masyarakat. Kan masyarakat warga sekitar sini kan tidak semuanya orang tua dari siswa sini, mungkin masyarakat. Masyarakat sini juga tadi sudah disampaikan bahwa dari segi keamanan ya Bapak, tadi disampaikan bahwa ada kegiatan keamanan, tentu saja ini berdampak baik bagi keamanan di SD Negeri Rejawilan Utara 3. Ya, masyarakatnya juga sudah kolaboratif. Kemudian sudah cukup ya Bapak Ibu kira-kira dari segi tambahan pengawas ya, pengawas sekolah kita untuk Dapil Magelang Tengah ini kebetulan pengawasnya Ibu Tri Purwati SPD MPD. Beliau berdinas di Dinas Pendidikan bagian khususnya ke pengawas sekolah dasar. Pengawas sekolah yang berkompeten tentu saja. Cukup kayaknya itu. Ampun. Sudah cukup ya Bapak Ibu atau ada tambahan untuk modal manusianya kita? Jadi modal manusia mulai dari guru, TAS, murid, tenaga pendidikan, orang tua dan semua dari yang sudah saya sebutkan tadi mempunyai komitmen dan integritas tinggi. Masyarakat pengawas sekolah ini secara kolaboratif mewujudkan pendidikan, bekerja sama, kemudian saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih Bu Dewi. Cukup? Dirasa cukup ini Pak? Nanti juga ada modalnya dari berkaitan dengan ini di luar sekolah ya. Ketika tadi nanti termasuk modal lingkungannya dari segi modal lingkungannya. Yang kedua, Bu Dewi masih lanjut yang bawah. Nanti kalau tidak cukup boleh lanjut di sana. Yang kedua, modal sosial. Tadi dikatakan bahwa modal sosial ini sebagai salah satu contohnya untuk sekolah sudah punya KKG dan POM. Nah, selain dari modal sosial POM dan KKG, boleh ditulis dulu KKG dan POM Bu Dewi. Kita mempunyai sosial kita bagus, terutama dalam pintaran di sekolah yaitu kekeluargaan dan musyawarah. Kita keluarganya bagus, kekeluargaan, kemudian kerjasama, kemudian apa lagi nih kalau di internal sekolah itu? Grup WA. Iya, grup WA-nya aktif, penuh komunikatif, penuh informasi, ya. Modal sosialnya iya, berarti jalur komunikasinya bagus, toleransi, kemudian tadi komunikasinya yang bagus Bu Dewi salah satunya melalui jalur grup WA grup. Jalur komunikasi yang aktif. Ini khusus di lingkaran sekolah dulu. Kebetulan juga selain itu juga kita juga punya grup di kelas masing-masing ya. Ada komunikasi dari guru kelas masing-masing dengan wali murid. Ya. Jadi jalur komunikasinya aktif, guru dan orang tua juga. Sementara masih melalui WA group masing-masing kelas. Untuk WA group yang satu sekolah belum ada nih, kayaknya belum ada. Baru masih masing-masing kelas. Kira-kira modal sosial lain kerjasama kita sudah masuk, toleransi kita, kemudian terutama di SD Negeri Rejawilan Utara 3 ini untuk agama peserta didik ada Islam dan ada Katolik dan Muslim. Nah, kita sudah kerjasama dengan pengampu guru bidang studi Katolik dan Kristen. Kita mengundang ke sini atau beliau mengampu di sini. Nah, ini termasuk salah satu bentuk toleransi kita. Kalau pedagang sekitar itu nggak masuk ya? Modal sosial termasuk pedagang sekitar yang sering ke sini juga bisa.
Oke. yang berjualan Yang berjualan di sini itu juga termasuk. Kalau dalam istilah mendukung kegiatan pembelajarannya disebut apa gitu? oh tidak ya. Untuk secara langsungnya kayak tidak langsung berhubungan dengan pendidikan ya. Mungkin kalau model sosialnya saya sudah melaksanakan ini kerjasama dengan instansi lain dengan mendatangkan guru tamu, guru ini mungkin model sosialnya kerjasama dengan guru tamu. Untuk kelas 1 kemarin sudah terlaksana dari Kodim. Kemudian untuk tanggal 9 salah satu modal manusia dari RSUD perawat dari sana. Untuk tanggal 9 akan mengisi atau bertindak selaku guru tamu. Kalau itu Mbak Mi yang khusus apa pelatih Oh iya, modal sosialnya kita kerjasama dengan pelatih ekstra. pelatih rebana. Itu termasuk modal manusia nggak berarti? Nggak, berarti masuk di sana Bu Dewi, maaf. Nggak, pelatih ekstra. Terima kasih Bu Nina sudah mengingatkan lah seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ternyata setelah kita berkumpul kita idenya muncul. Oke, jadi pelatih ekstra. Kita sudah mendatangkan pelatih rebana Mas Nawir, kemudian pelatih pramuka dari adik-adik mahasiswa UMM, ya. Apalagi nih kira-kira pelatihnya? Pelatih kaligrafi, ya itu termasuk seni lukis, ya. Kemudian juga para KBTI pelatihnya, ya. BTI-nya bukan BTI-nya Ada. Oh iya. Alhamdulillah juga ada kita dukungan dari luar pelatih khususnya BTI baca tulis Quran. Oke. Mungkin kalau ini modal sosialnya juga dari tokoh setempat, maksudnya pemuka agama seperti ketika mengisi kegiatan itu kemarin dari Kak Damar, berarti narasumber Bu Dewi kerjasama dengan narasumber. Jadi untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang telah kita lalui itu kemarin mengisi kegiatan apa ya? Ya Kak Damar itu Maulid Nabi ya. Kemudian dulu untuk doa bersama sudah mendatangkan pemuka agama atau tokoh agama itu Bapak Wahyono, Pak Yudhoyono. Hanya cukup atau nanti muncul lagi nanti tidak apa-apa. Sementara ini modal sosialnya seperti yang tertera di whiteboard. Nah, untuk selanjutnya kita model politik. Nah, Kalau Mi itu modal manusia itu menjaga belum tenaga tenaga pendidikan masuk. Oh, Jadi, ini termasuk. iya, tenaga pendidikan. Tetapi tidak apa-apa. Masuk ini tidak ya? Oke. Yang ketiga kita masuk ke modal politik. Modal politik ini kita di sekolah mempunyai kebijakan-kebijakan apa nih dan melaksanakan apa ya? Program-program nih, program-program literasi, kebiasaan pagi, kemudian apa lagi ya programnya ya? Programnya tadi ekstrakurikuler ya, senam ya, berarti program sehat, ya senam. Ya upacara bendera. Acara bendera, kemudian ya kebijakan-kebijakan untuk melatih atau mendidik anak dalam bidang nasionalisme. Jadi modal itu tidak hanya fisik, tapi berupa kegiatan-kegiatan itu boleh. Ini modal politiknya kita, kalau untuk pembelajaran Bapak Ibu, tadi tatap muka ya, modal politiknya pembelajaran tatap muka. Kemudian ada apa lagi ya? Kebijakan di buku kepala sekolah di sini selain itu apa ya kira-kira? Ya? Oh iya, pembiasaan infak ya. Pembiasaan bersedekah berarti ya, infak sedekah. Pun juga sudah itu yang GPS Gerakan Peduli Siswa ya. Ya, PMI
PMI ya. Kita guru-guru juga sudah ada kegiatan sosial ya, mengunjungi pada sekolah yang sakit, gerakan peduli siswa. Ya, Pak Tiloyo betul sekali, gini betul. Ya, dana sosial kita guru-guru, Basnas ya. Basnas kebetulan sudah secara ini terpotong langsung dari penghasilan kita gitu Ya, tapi kan dia juga kontribusi untuk beasiswa anak didik kita juga. Ya, betul sekali ini. Dana sosial guru ya, Basnas. Apalagi nih kira-kira yang dari internet sekolah dulu. Jadi Bapak Ibu terutama murid, unsur murid, orang tua, Bapak komite, kemudian tokoh di sini bisa periksa juga apa saja yang ada di sekolah R3 itu apa saja. Jadi kalau dulu kan tidak ada seperti ini, tidak tahu apa-apa, ternyata dalam forum ini semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk pengetahuan dan kerjasama kita di yang akan datang. Udah politik sudah, apalagi ya, infra, dan sosial, kemudian ada apa lagi? Kompos itu dulu mulai belum banget. Kompos gimana Pak? Komposter. Ya. Itu sudah dilaksanakan gimana tindak lanjutnya? Nah, itu kita beberapa kali itu dimakamkan untuk menanam pohon itu. Pohon itu berarti itu masuk kegiatan apa nih Bu Vivi? lingkungan itu masuk Lingkungan di kebersihan ya, pemanfaatan sampah ya, lingkungan alam lingkungan alam. Masuk lingkungan alam ya. kayaknya. Nah ya, nanti kita lebih jauh nanti kalau sudah masuk ke lingkungan ya. Modal politik seperti ini. Kegiatan itu mungkin kegiatan politik kita untuk PHBI. PHBI, ya. Kita selain mengiur dana PHBI juga kita melaksanakan peringatan Hari Besar Islam juga PHBI. Kemudian apa lagi ya? Ada tambahan kira-kira? Mungkin dari Mas Dondo, Mbak Nindi, wakil dari unsur murid, ada tambahan kegiatan yang diingat, yang sudah diikuti apa? Iya, celing-celing. Diingat-ingat Mas Dondo? Iya. Oh iya Bapak Ibu, monggo tidak mengira sama sambil ditunjuk, sambil ditandai sebagai yang bersedia yang seadanya, monggo. Cukup sementara masih di sini dulu untuk modal politik cukup. Nah kita masuk ke modal agama dan budaya. Yang keempat modal agama dan budaya. Modal agama tadi kita fokus ke terbentuknya moral sosial, perilaku dan amalan-amalan kita. Seluruh warga sekolah. Untuk modal agama dulu Bu Dewi, modal agama kita punya sebagai warga yang religius ya. Semua musola itu nanti masuk ke modal fisik. Ya, modal fisik. Jadi modal agamanya agamanya kuat, ya, menjalankan syariat agama. Bapak Ibu guru di sini sudah berjilbab, ya. Mohon maaf, bukan bapak, ya, ibu-ibu di sini. Mohon maaf, saya ingat. Jadi ibu-ibu guru di sini semuanya sudah berjilbab, sudah menjalankan syariat Islam, menuntut aurat. Boleh ini, ya, berjilbab modal agama kita. Karena ini juga sangat berpengaruh kepada pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran pengetahuan saja, tapi juga akhlak. Jadi kita sebagai teladan ya, teladan untuk anak didik kita. Hijab ya, kemudian agama selain itu kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan agama tadi. Mungkin kita buka bersama kegiatannya, kemudian apalagi selain buka bersama, doa bersama. Asmaul Husna. Ya, kegiatan Asmaul Husna itu tadi sudah masuk ke politik, tapi bisa juga kegiatan langsung kegiatan Asmaul Husna, pembacaan Asmaul Husna, kemudian pembacaan apa? Surat-surat pendek.
Oh iya. Mohon maaf ada tambahan saya enggak. Ini ada kegiatan kurban. Ya, kita ada kegiatan peringatan Hari Raya Kurban, betul sekali. Terima kasih atas masukannya. Saya itu Oke. Apa ya, kurban? Kita ada kegiatan kurban. Ada kegiatan kurban. Berkorban. Kegiatan latihan berkurban. Iya, latihan berkorban. Kita beberapa waktu lalu ya hampir tiap tahun mengadakan kegiatan penyembelihan kurban. Kurban. Ya. Buka puasa bersama, doa bersama, asmaul husna, sholat pendek. Ada juga kegiatan sholat berjamaah. Oke, sholat berjamaah. Kemudian saya melihat juga Bu Tia itu juga mengajar mengaji. Itu ketika pembelajaran selesai itu anak-anak satu persatu mengaji. Ya, mengaji. Itu baru agama budayanya belum. Ye, baru dari segi modal agama. Setelah itu kira-kira apalagi gitu untuk modal agama? Penjajahan itu gimana? Oh iya, kemarin untuk sekolah L3 ini kemarin ketika pandemi itu sebelum melaksanakan pembelajaran daring Bapak Ibu guru itu di atas membaca bersama-sama itu kegiatan apa kemarin tuh namanya gitu? Iya, mujadahan itu ya. Bapak Ibu guru sudah melaksanakan itu berarti mujadahan. Di warga sekitar sini juga ada nih Pak mujadahan. Oke. Ini mungkin ada pengajian juga kalau di sini. Oh, iya, iya, perayaan hari besar. Dulu apa ada tambahan ya Pak kegiatan berkaitan dengan keagamaan di lingkungan sini? Cukup? Iya, kayaknya juga ada kegiatan buka bersama di tinggi. Nanti berpuasa itu khusus anak-anak. Iya. Bulan Ramadan. Oh iya. Ini dari modal agama, kemudian dari modal budaya. Di SD Negeri Rejawinangun Utara 3 itu sudah ada budaya ketika masuk kelas budaya antri ya. Wudhu juga antri, ini budaya antri. Kemudian pagi itu sudah ada budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Budaya antri, budaya 5S, budaya apalagi ya, musyawarah. Kita juga segala sesuatu kita guru-guru. Budaya malu bisa nggak? Budaya malu, iya malu jika saya datang terlambat itu juga budaya. Bagus sekali. Malu jika saya datang terlambat. Malu jika nakal untuk anak-anak ya. Itu harus dibudayakan sebenarnya kayak dilatih dari kecil. Malu kalau saya belum mengerjakan PR untuk untuk murid ya, misalnya malu sama Pak Guru nah itu budaya malu. Terima kasih Bu Neng. Budaya malu itu kadang kita sok lupa ya. Budaya malu. Kira-kira apa lagi budaya kita? Budaya itu berarti menjadi sudah biasa atau kebiasaan kita. Sampah di tempat. Dia membuang sampah, budaya membuang sampah di tempat sampah. Budaya itu kemarin kita masker, cuci tangan, menjaga jarak itu yang mungkin budaya cuci tangan. Budaya sopan. Iya. Budaya berkata, perilaku yang sopan, santun. Budaya apa lagi ya? Kita sudah budaya secara kita sudah budaya itu jangan pulang sesuai ketentuan jam kerja itu termasuk budaya ya. Iya, disiplin waktu, budaya disiplin waktu. Di sana nanti minta tolong dibagi-bagi ini ya. Ini masih ada di sini belakangnya masih ini. Di sana sih tidak apa-apa budaya nanti dibagi-bagi. Ini masih ada 3 modul.
ketasi ini kira-kira tambahan budaya apa nih? Toleransi. Toleransi, ya kita sudah terbiasa toleransi, budaya toleransi. Kalau untuk warga sekitar sini Bapak, apakah semua beragama agama Islam atau ada yang umat agama lain? Ada yang Nasrani, ada yang Kristen, ada yang Katolik. Oh iya, berarti budaya toleransi sudah berlaku di sini gitu. Jadi tidak ada yang apa itu yang merasa fanatik kan tidak ada. Sudah. Oh iya, iya. Anti toleransi sudah tidak ada. Alhamdulillah. Kalau ini budaya itu nyetel musik banter-banter itu tetangga masih protes enggak? Iya, kalau ada yang menyetel musik banter-banter kita bagaimana ada protes nggak di warga sekitar? Ada. Berundel enggak? Itu enggak. Ada sebagian. Ya berarti ada. Berarti itu harus ada budaya menjaga toleransi, menjaga ketenangan. Oh, berarti budaya menjaga ketenangan Pak. Ketenangan. Oke. Sudah ada belum di sini? Kalau di sekolah kita sudah nggih budaya menjaga ketenangan ketika mau belajar. Kalau di rumah kamu belum ada. Kalau di warga belum ada. Belum ada ini kesepakatan. Kesepakatan. Mungkin kalau Nah, kita mungkin kendaraan yang masuk itu di Oh, iya. pada waktu malam hari ya belum membudayakan. Kita di sini lagi upacara pengibaran bendera, mahasiswa itu budaya nasionalis ke rasa memiliki Indonesia belum ada. Itu untuk warga sini ya. budaya yang ada di lingkungan ya. Kalau Lingkungan, ada iya. tamu melapor segala itu kan masuk. Iya, budaya tamu wajib lapor sudah ada Pak. Sudah. Nah itu tamu wajib lapor. Kita juga ada tamu di sini juga tidak sembarang langsung ngadu ya. Berarti masuk juga mau siapa budaya. Iya ada buku tamunya. Ada buku tamunya juga. Ya, betul. Di rumah juga ada jamaah, Bu. Jamaah, ya, ya. jamaah. Cek budaya jamaah. Kemudian juga mungkin ada apa itu budaya wajib belajar malam itu Pak dari jam berapa sampai jam berapa itu kalau di Dimas ini bagaimana Pak? Jam belajar itu dulu Pak Sigit. Dulu Masih belum. di rumah pernah, Bu. Jam belajar itu dari jam 18 sampai jam 19. Tapi ternyata anak-anak itu malah sering bermain di luar. Oh, Terus Pak, kita kemudian jam itu ada ya. musyawarah, kita kumpulkan warga yang punya anak-anak kecil itu. Iya. Tapi ternyata tidak bisa berjalan. Oh, tidak bisa bisa. Jadi mungkin memang belum bisa tergerak dari masing-masing warga nih. Jadi belum membudayai. Sama sudah, tapi untuk jam belajar itu belum. Kira-kira kayaknya cukup ya untuk budaya. Kemudian selain itu budaya itu juga ada budaya seni berkaitan dengan seni. Kalau di SDC ini sudah ada seni apa nih? Seni itu. Oh iya, kita sudah literasi seni itu menyanyikan lagu daerah ya. Ya, lagu daerah dan lagu nasional seninya. Kegiatan pendalaman ya, pendalaman lagu nasional dan daerah. Termasuk ekstrakurikulernya kan? Iya, termasuk iya. Cinta tanah air nggak ada. Cinta tanah air kita dibudayakan melalui itu kegiatan upacara itu, kemudian peringatan Hari Kartini mungkin ya itu termasuk budaya Bu Dewi, peringatan hari besar nasional. Kalau di warga sini Pak untuk budayanya ada budaya apa nih? Ada kesenian tradisional. Kesenian menopang ya? Kuda lumping, Gayaan, ya. gayaan deh. Itu malah produk ibu-ibu. Iya, bisa ditulis budaya kuda lumping. Berarti kalau untuk RT 05 ini apakah budaya itu masuknya kesenian itu untuk pakaiannya atau pelatihnya ada juga dari warga sini Pak? Ada komplit itu. Komplit. Berarti maksudnya kedepannya bisa kerjasama. Iya. Gimana kedepannya dari kita mengidentifikasi ini kita jadi tahu, mengenali apa yang ada di sekolah dan di sekitar kita untuk meningkatkan kolaborasi dan khususnya mewujudkan pembelajaran yang lebih pada murid. Itu Pak. Intinya tuh di situ kita mengidentifikasi. Kalau tidak seperti itu kita tidak tahu
kemudian ternyata tadi ada pelatihnya, kemudian sarana prasarana kostumnya sudah lengkap, propertinya juga sudah lengkap, mau nggih Pak. Pak misalnya Pak untuk misalnya ke depannya kita mungkin kebijakan sekolah tinggi modal politik kita koordinasi dengan pemerintah setempat khususnya di sini, misalnya kegiatan mengadakan kolaborasi seni itu bagaimana Pak kira-kira? Bisa. 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 Jadi sudah ada rambu-rambu lampu hijau ya, kita bisa kedepannya. Tergantung finansialnya. Oh iya. Nah, dari honor. Iya. Pengadaan pakaian. Iya. Nah ini ngomong di sini Pak untuk apakah tadi sudah disampaikan Bu ini pokoknya kan finansial. Iya. Apakah harus ada secara finansial itu harus wujud materi? Ya ternyata kalau finansial nggak ada Bu. Ya kan, Kan kita cuma rela. makan mas juga dikasih. Enggak, tapi kalau di warga kita Kasihan memang Pak, nggak kita dikasih. suka rela Bu. Terus untuk pakaian nanti ya misalnya kalau warga SD Utara 3 mau menggunakan silakan. Itu nanti nggak Pinjam apa-apa, ya. juga nggak apa-apa. Pinjam ya. Bisa. Apakah menarik Pak? Ini pelatihnya juga Pak Kamijo. Kebetulan adik saya. Oh Pak adik Pak. Iya. Ini kalau di paling tidak nanti ke depan ada ini Iya. ya. Kita pikirkan lebih jauh lah. Hubungan itu Iya. Oke. Tapi sebelumnya terima kasih Pak atas masukan saran dan ini tadi sudah menyampaikan sukarela. Ini termasuk usaha harapan kami tapi tetap kedepannya kita tetap mencari kolaborasinya tetap ada sesuatu yang dipikirkan di Greng. Iya. Sejauh ini sementara masih ada dalam itu nanti kalau saya ke kepala ya. iya itu nanti segala kebijakan itu ada di pimpinan. Terima kasih ya Pak Kamijo. Kemudian kesenian kuda lumping apalagi ya? Selain kuda lumping Pak. Brodut. Oh Brodut Bu Dewi. Brodut. Ya. Oh Brodut. Oh ya. Tahu. Baru tahu. Ya aku nggak apa-apa. Kalau Mbak Nindi suka Brodut apa suka kuda lumping? Oh, pinter ya. Iya, kayak itu kemarin kan nggak ada Bu. Pinter. Masuk Bu. Iya. Ini termasuk aset dari ibu kita. Aset bangsa ini. Iya. Aset bangsa. Oke, Mbak Nindi. Bagus sekali. Iya. Apalagi ya Pak untuk budayanya RT 05 ini? Sementara itu. Oke. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut ke modal selanjutnya. Nah ini lingkungan alam Bu, masuk lingkungan alam. Kelima. Oke. Lingkungan alam. Kemarin saya sowan ke dalamnya Bapak RT dan Bapak Komite ya. Saya baru tahu setelah 12 tahun di sini Bu, kira-kira 13 tahun ya. RU3 ini ternyata lokasinya itu berbatasan dengan RT-RT lain. Saya kira sampai sana-sana tuh masih RT 5. Ternyata sudah beda kelurahan. Batasnya ini deh. Iya. Secara lingkungan. Sudah beda Sudah kelurahan. tidak utara. Iya. Sudah tidak utara. Jadi mas di sana tuh milik RT kelurahan tidak utara deh Pak. Iya, sama-sama Selatan. Magelang Selatan. Ternyata kita selama ini anak-anak kita dan bapak ibu guru sekolah bapak di sana tuh menggunakan fasilitas kecamatan lain. Oke. Jadi ternyata kita lingkungan alamnya ini berbatasan dengan RT atau pemerintah lain ya. Kita ada di RT 5 RW 7 sudah. Jadi modal alamnya kita strategis berada di depan RT ini. Kalimantan itu berbatasan negara. Iya. Kalau kita berbatasan dengan RT masih aman. RT masih aman. Oke. Strategis. Kemudian kita lingkungan alamnya bebas bencana banjir, kayaknya tidak kena banjir. Aman. Ya, alamnya nyaman. Aman dari banjir meskipun letaknya di jurang. Ya, kita itu termasuk di jurang. Oke, paten jurang. Karena mungkin ke bawah itu mungkin bisa jadi namanya jurang ya. Kalimantan itu bebas banjir Mbak. Kalau Ini banjir Semarang kelelep. Kita mempunyai lingkungan alam khususnya di sini lingkungan alam ada sawah-sawah berarti itu bukan termasuk RT sini ya Pak? Sawah, sungai, bukan. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan fasilitas itu boleh ya.
Maksudnya kita misalnya ada materi ekosistem sawah, nah bisa langsung meninjau ke sawah langsung. Karena ada paginya mungkin oleh bapak ibu diarahkan siapa tuh yang menanam namanya istilahnya itu anak kelas 1 deh, oh petani ya. Kemarin contohnya pas kita jalan-jalan itu anak-anak ternyata dari jalan-jalan itu ada ilmu yang didapatkan. Ini satu tetangga kamu sebenarnya itu kurang itu salah satu manfaat. Jadi pengetahuan itu tidak harus di dalam kelas dengan baca buku, tetapi dengan aktivitas di luar. Kita menggunakan lingkungan alam di sekitar padang guguran. Jadi mungkin kita punya sungai juga nih. Nah itu tuh sungai, apakah sungainya itu aman gitu? Aman. Mas Yudo sering main di sungai? Kalau Mas Yudo iya cerita main kelen-kelenan gitu sama Mas Ali. Aman gitu. Lingkungannya bersih. Kalau kemarin kegiatan kita susur sungai itu, susur sungai mana nih? Pas pramuka itu bukan susur sungai itu di sawah. Oh di sawah. Oh iya, karena takut nanti kalau di sungai pas banjir. Oh iya, nanti di sawah. Berarti di alamnya kita ada sawahnya juga itu. Jadi secara alam sawah yang bisa digunakan selain untuk pengetahuan pertanian juga kegiatan kepramukaan. Sawah apalagi dekat pasar. Iya dekat pasar Bu Dewi, kita dekat pasar Jobinangun, pasar besar. Kemudian kita dekat apa lagi? Strategis gitu. Jalannya walaupun ini gang ya, termasuk yang masih bisa santai. Kemudian lingkungan alamnya apa lagi? Di sini ada selain sawah, sungai, ada apa lagi gitu? Alamnya itu PM itu ada dekat kantor-kantor lain secara lingkungannya. Jauh dari polusi, tapi jauh dari kebisingan, dari polusi itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Buruknya kita tidak terlihat dari luar gitu, tidak terlihat dari luar dari segi. Ambil yang baiknya aja, Kita ambil yang baiknya, ya. Kita ambil yang baiknya saja. Tadi untuk pengambilan tadi yang disampaikan Ibu Vivi, kita fokus ke yang baik itu nanti materi di rapat yang akan datang. Strategis, aman, kemudian ada sawah, ada pasar, ada dari polusi. Kira-kira apa lagi lingkungan kita di sini? Nyaman. Nyaman, terutama dari warga ini nyaman tinggal di Palembang ya. Nyaman. Kalau Pak Bejo sudah di sini lama sekali dari lahir atau mungkin? Dari lahir di sini. Oh ya nyaman Pak. Oh monggo Bu Hesti silakan di sana. Oh di sana nih. Lingkungan alam saya cukup itu. Kemudian kita masuk yang ke-6, modal finansial. Modal finansial khusus untuk RU3 itu sudah ada dana BOS, biaya operasional sekolah dan BOSJA. Di mana iya, jadi cuma kurang. Dalam hal ini kurang itu maksudnya BOS itu jumlah penerimaannya berdasarkan jumlah siswa. Jadi kalau siswanya kita termasuk yang kelompok kecil, artinya setiap kelas kan secara kuotanya itu 28. Nah kita termasuk sekolah yang kecil, maka sudah seperti yang disampaikan Bu Mimi tadi kita kurang ya. Maka dengan forum kerjasama ini mungkin kedepannya dengan kegiatan yang semakin meningkatkan sekolah ini ada peminat yang sekolah di sini. Ini boleh yang lupa itu pengelola kos. Mana Pengelola kos tolong disebutkan saya. Oh iya, untuk pengelola Kos BOS. kan udah lama enggak? Oh iya, untuk pengelola BOS-nya itu termasuk modal manusia itu bagus, berkompeten. Pengelola BOS-nya Ibu Aditya Rahmawati didampingi oleh Ibu Rofiatul Umami. Kemudian untuk BOSJA operatornya dan pengelolanya itu Bu Dewi Wulandari. Itu nggih, kayaknya itu. BOSJA ini digunakan untuk kegiatan di luar yang dianggarkan dari BOS. Jadi
kalau sudah diadakan BOS, kalau BOS itu ada jurnalnya dari pusat, ada setiap tahun berubah, berbeda, mungkin ada penambahan, mungkin ada pengurangan. Nah, untuk BOSDA ini sumber daya dari daerah, dari kota Magelang. Kalau BOS dari pusat, Kementerian Pendidikan, kalau BOSDA dari pemerintah daerah. Oke. Selanjutnya mungkin modal finansialnya kita, pemasukannya dari mana nih kira-kira? Dulu itu kan dulu karena memberikan siswa kalau mau tamat ajaran sendiri. Oh iya, tuh kita Bapak Ibu guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik itu kan mendapatkan tambahan penghasilan. Kita jika kita menerima yang kita menerima kita iuran Bapak Ibu, mengumpulkan dana, dikumpulkan seluruh Bapak Ibu dulu, kemudian penggunaannya diwujudkan untuk bantuan siswa baru. Oke, mungkin terutama wali murid kelas 1 ya sudah merasakan sendiri bagaimana Bu, sangat membantu bukan? Sangat membantu ya. Jadi secara kesejahteraan kami juga ada kerjasama seluruh Bapak Ibu guru, kemudian diwujudkan untuk membantu siswa baru. Oke, ya, tujuan dari guru. Kemudian modal finansial yang lain. Kalau dari koperasi sekolah sudah ada, kira-kira ini kebetulan pengelola koperasi sudah rampung, Bu Esti. Kira-kira gimana Bu Esti? Apakah dari segi koperasi sekolah itu ada sesuatu dana yang menunjang untuk finansial sekolah? Atau sementara ini masih belum? Belum karena koperasi sekolah misalnya sudah sedikit, dari sebagiannya sudah Totalnya baru masih sedikit. Jadi mungkin kedepannya jika operasinya sudah besar ya, sudah besar, secara modal sudah bisa kembali dan mendapatkan hasil yang sedikit-sedikit terkumpul itu bisa menuju ke modal finansial. Semoga ya Bu Esti kedepannya, ya, amin. Yang lain mungkin modal finansial. Kalau dari beasiswa itu termasuk ya menunjang pembelajaran. Ya, sampai IP harusnya. Iya, Bapak Ibu, ini mungkin nanti di kan Bapak Ibu wali murid, kemudian mungkin nanti dalam komite, mungkin kemudian kita tolong Bapak Ketua RT mungkin ya, ketika bertemu dalam forum dengan masyarakat yang ada orang tua wali murid sekolah itu mungkin ada tambahan penguatan dari Bapak Ibu mengajak bahwa pemerintah memberikan dana beasiswa program Indonesia Pintar itu penggunaannya itu untuk mendukung, melengkapi sarana prasarana putra putri sekolah. Jadi bukan untuk kebutuhan yang lain. Jadi misalnya kita hitungannya ya, meningkatkan, memperluaskan pemahaman penggunaan dana beasiswa. Entah itu beasiswa Basnas, entah itu beasiswa program PIP. Kebetulan setelah ini beberapa sudah mendapat ya. Jadi perlu kami informasikan juga bahwa program PIP itu bukan yang menentukan nama-nama itu bukan kami, bukan operator dapodik, bukan guru kepala, bukan. Itu dari pusat. Jadi mungkin ada yang sudah dapat mendapat lagi, yang kemarin tidak dapat mendapat, ada lagi yang sudah mendapat terus tidak. Jadi mohon jangan bersikap jadi negatif ya. Istilahnya dalam arti saya jadi tanggung jawab kami menjadi sebagai operator itu sudah menginputkan semua data yang dilengkapi dari seluruh peserta didik. Jadi tidak istilahnya milih-milih, perlu pemahaman semua warga di sini ya Pak, khususnya beasiswa program Indonesia Pintar. Ada lagi? Oh iya mungkin PKH ya. Itu masuk ke sekolah tidak ya? Tapi kita berpengaruh juga ya. Beasiswa PKH masih itu kompletnya modal finansial, sama usia sekolah ya Pak. Oh iya. Oh oke. Tapi PKH ya, dana PKH. Ini mohon juga Pak untuk dana PKH mungkin untuk tokoh setempat presol siapa yang anaknya masuk sekolah dan mendapat. Nah ini mungkin lebih secara ini merangkul memberikan pemahaman untuk kebutuhan sekolah. Akan ya Pak. Nah kemudian PIP, beasiswa PKH, apalagi
kualitas juga aktivitas diperhatikan. Apalagi ya Ibu? Selamat kira-kira. Mungkin yang belum terlintas di pikiran kita nanti muncul di tengah-tengah perjalanan. Cukup? Sementara Mas ini, oh iya, lanjut ke modal fisik. Modal fisik. Ini untuk fisik ini cara bangunan dulu ya. Untuk SD Negeri Rejo Bilang Utara 3. Ini ruang kelas. Ruang kelas yang memadai, artinya dalam artian ukurannya sudah sesuai standar ya Bu Vivi. Sudah standar. Ini kebetulan Bu Vivi itu dulu petugas inspektorat jadi tahu aturan-aturan atau harus bagaimana dalam fisik-fisik sekolah, tentang bangunan sekolah dan tata aturannya. Ruang kelas yang memadai, kemudian ruang kelasnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah punya ruang kelasnya sendiri. Kemudian ada ruang guru, kemudian ada ruang kepala sekolah, kemudian ruang kamar mandi, toilet, kemudian perpustakaan, kemudian sudah ada ruang yang di sebelah kasih apa Mbak? UKS ya. UKS juga kebetulan sudah dibagi atau disekat untuk pelayanan siswa putra dan siswa putri. Ada lagi fasilitas yang lain, halaman sekolah, bujang ada ya Pak Selamat? Bujang ada ya Pak? Ya ada. Oh iya, bujang ada. Dapur, oh iya kita sudah punya dapur kecil. Ya dapur kecil. Apalagi ya? Ruang fisik kita bangunan, mulai dari bangunan, musola kecil. Nah, nanti disampaikan oleh Bapak tadi ada musola. Nah itu di lingkungan kita sudah ada musola RT 5 ya. Mungkin kita Bapak Ibu guru bisa mengarahkan jika kegiatan mungkin ada pembelajaran kisah sholat duha atau sholat berjamaah, musolanya di dekat rumah Mbak Nindi, Mbak Nindi, ya bisa dikenali. Ya, jadi memang ada. Jadi ternyata ini tuh RT 5, sebelah sini sudah RT 4. Jadi ternyata kita sudah baru tahu. Di sana juga ada musola kecil. Ada musola. Apalagi ya di sini? Di sini apakah ada gedung pertemuan untuk pada setempat Pak? Belum ada. Oh iya. Kalau itu mohon maaf kemarin ketika ke sana itu ada lahan yang terbuka itu milik siapa nih? Oh iya, itu dulu kan rumah kosong itu. Rumah kosong. Kebetulan rumah itu sengketa. Status tanah. Oh status tanahnya. Itu disewakan? Enggak. Itu dulu bapaknya itu, orang tuanya itu jual beli tapi tanpa finansi. Nah, dari itu dimanfaatkan oleh warga. Kita berlapangan untuk kegiatan lingkungan, itu untuk olahraga, itu untuk ilmuwan untuk voli juga bulu tangkis. Oh voli dan bulu tangkis. Kalau untuk match-nya itu sudah ada belum Pak? Ada Bu. Oh. Ini voli. Oh misalnya Pak, apakah kami warga sekolah sini bisa juga menggunakan fasilitas tersebut? Bisa Bu, Nah, karena kami dengan senang hati Bu kalau bisa memakai fasilitas olahraga. Ya, kita terutama ini di sini kan ada pemanfaatan potensial modal manusia untuk kami di sini kebetulan untuk olahraganya kosong ya Bapak Ibu. Kosong bahaya Mbak Umi nek bahaya. olahraga. Iya. Nek go voli barang ki bocah kita kan Iya Pak, bahaya. itu belum ada ini ya Pak jaringnya, jaring pengamanannya. dekat akan kita Pasang. Oh iya, semoga ya, semoga segera terwujud. Ada pengaman jadi ketika kita kerjasama anak-anak dengan pelatihnya. Ini tenaga administrasi tapi juga bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki keterampilannya dalam hal olahraga. Gemar olahraga. Ahli sepak bola di tingkat kota. Jadi
perlu diketahui nggih, terima kasih sama Pak Agung ketika jam olahraga jam pelaksanaan PJOK kami guru-guru kelas terbantu dengan adanya Pak Agung. Tepuk tangan. Tepuk tangan Pak Agung. Pak Agung sudah mampu mengajak anak-anak berolahraga di luar kelas di halaman sekolah. Nah, tadi sudah disampaikan ada fasilitas itu untuk bulu tangkis dan voli ya. Kedepannya sudah ada. Nanti jika sudah rasa aman untuk kegiatan, artinya kita anak-anak tuh melemparnya sok kencang ya. Mungkin nanti bisa minta tolong kami menghubungi untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan fasilitas di lingkungan setempat ya Pak. Terima kasih. Pak Agung ini ada harapan baru ke depannya, melatih sepak takraw. Ya, terima kasih. Ada ke depannya ada lapangan kecil itu. Lapangan warga nih. Nanti. Selain itu Pak, apakah ada yang lain? Ada beberapa nih Bu, sama tambulan pot itu. Apa? Tabungan pot. Oh, tabungan pot. Tanaman buah dalam pot. Ya, itu di mana di lokasinya ya Pak? Itu juga di RT kita, Ya. di sebelah lapangan itu. Ke sebelah lapangan. Iya. Tabungan pot Bu. Tabungan pot. Ya. Itu juga warung hidup. Warung hidup. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan kalau kita kan sini tanamannya terbatas yang PVV. Apalagi PVV itu aktif mengajar anak itu dari dalam kelas, tapi wujud praktek langsung konkretnya. Anak-anak disuruh mengamati tanaman apa-apa. Nah, itu bisa kelas 4 juga. Ya semuanya ya bisa diarahkan ke mengunjungi, mengamati, mencari ilmu, belajar di fasilitas di lingkungan sekitar ada tabungan pot dan warung hidup. Oke, ada warung hidup, tabungan pot. Oke, ada lagi Pak di sini? Kayaknya cuma itu. Kalau ruang kesenian tidak ada nih. Enggak rumah enggak. Dulu pernah Mbak Wi, ya, bapaknya Afin itu Ya. mau ini apa? Nitip itu gamelan. Oh iya, Tapi ya sebenarnya sini seneng ya di sini bisa untuk latihan. Cuma ruangannya Cuma cuma ruangannya kita hadapi. Oh iya, malah sudah aman. Oh, sudah aman. Jadi, Kalau untuk gamelan itu di kita ada Bu. Kita tempatnya di itu tempat gambar. Terus ini paling Berapa? Namanya juga ada. kami juga serawat itu kan ya ini Iya, ya kalau rusak gitu. kayak itu. Oh iya, Bapak tadi Pak itu menyampaikan ada wifi gratis untuk warga itu, Ge. Iya. Oh iya, itu berarti masuk ke modal ini, Ge. Modal finansial. Jalur komunikasi berarti fisik kan ada pemancar wifi. Ini masuk di fisik itu. Wonten sebelah lapangan Bu. apa ini? Iya. Tapi namun di jangkauan itu perbatasan Oh iya. Radiusnya 20 meter. 10 meter tanpa hambatan. Ini dari kan Pak. Iya, ya, itu dari program Pak Wali itu yang 30 juta. Oh. Dari kami. Terus yang ini ya apa los itu? Apa enggak warga enggak niat itu Enggak, itu sudah ada dana dari Pak Wali itu selama 3 tahun dari 2023 sampai 2025. Mila kok anak-anak itu sudah datang kelasmu tidak ngerti kok wifi apa misalnya apa mengisahkan karena kalau katanya ini wifi oh itu di daerah aku spotnya itu. Kalau kan itu lurus Kalau dari sini kan sudah kelihatan itu di sebelah di sini itu kan ada gang kecil itu di situ. Oh iya Pak, saya mau tanya itu beberapa hari kok ada motor-motor ada itu kegiatan apa Pak? Motor-motor ada nyanyi-nyanyi itu di situ. Tak pikir ada yang dihajar tapi kok Oh, kemarin itu, Iya. itu kebetulan pas padat karya Bu. Oh. Nah, dan padat karya itu kebetulan Anak melepas lelah Bu. Iya, itu padat karya itu juga ibu apa ibu rempong itu. Iya. Jadi ini manfaat sekali gitu. Kita dulu jadi tahu ternyata kita ada wifi gratis, free wifi. Oh, mohon maaf Pak, apakah wifi gratis setiap RT ya? yang itu Oh iya, jadi kedepannya jika ada mungkin tugas di luar kelas ya, ada yang melalui itu jalur internet, nah diarahkan sekarang sudah ada wifi
teman-teman nyaman dengan teknologi digital internet. Jadi mungkin untuk kelas-kelas tinggi bisa ada tambahan pembelajaran teknologi informasinya melalui pembelajaran di luar kelas atau di luar jam pelajaran di kelas. Jadi bermanfaat sekali program Pak Wali ya, program belajar melalui wifi gratis tiap RT. Wifi gratis. Kemudian untuk modal fisik dan termasuk sarana prasarana ya, di RU3 ini sudah listriknya berapa watt? Kayaknya Pak 3.000 sudah tinggi ya, karena kita juga sudah ada fasilitas sarana prasarana selain ruang kelas, kemudian meja kursi yang kebetulan sudah menarik ya, ramah dengan anak, artinya menyenangkan, warna-warni sudah dicat seperti ini, kemudian apalagi ya sarana prasarana kita? Alat, ya sudah ada LCD, alat pembelajaran sarananya yang lain tuh di atas. Kebetulan kami di sini belum punya lab komputer, sementara untuk komputer masih menumpang di atas di ruang kampus untuk pelayanan kegiatan terutama AKM dan kegiatan pembelajaran lainnya. Kita sudah mempunyai bantuan dari dinas pendidikan itu setiap sekolah 14 unit personal komputer. Jadi itu bisa digunakan. Tadi juga pembimbing kelas 6 sudah melaksanakan ujian tes tanpa kertas atau papan tes. Ini sudah termasuk menghemat biaya. Ya, ada komputer, laptop, Dewi laptop sekolah sudah punya laptop, buku ya. Kita sudah pengadaan buku, belajar modalnya buku pelajaran sudah. Buku laptop wifi mbak. Wifi ya, kita juga sudah ada wifi di sekolah Indigo. Jadi secara internet kita sudah terlayani juga. Karena sekarang segala kebutuhan dapodik itu lewat internet. Ya. Kemudian segala sesuatu surat menyurat sudah tidak ada, ya. Sudah informasi itu melalui grup WA, grup kepala sekolah, kemudian diturunkan, diinformasikan kepada dewan guru. Buku baik itu pelajaran maupun non pelajaran. Jadi buku-bukunya sudah ada di kelas masing-masing, kemudian di perpustakaan, kemudian untuk mendukung pelayanan perpustakaan di beberapa kelas juga sudah ada fasilitas pojok baca. Di Bapak Ibu guru sudah bersama siswa itu pojok baca, walaupun meskipun ada beberapa yang belum pojok baca, kemudian airnya nih Pak Selamat, untuk air alhamdulillah lancar ya. PDAM sedang ya. Tempat saya dipakai itu alat-alat itu seperti Oh iya, itu tempat itu musik itu. musik ya, rebana ya. Berarti itu termasuk alat rebana. Itu termasuk modal sangat alat rebana. Alat rebana sama musik di sana ada piano juga. Oh iya Bu, kreatif. Nanti ada pojok musik. Saya tuh kalau nggak ada faktanya saya tuh males membuat itu karena dosa. Oh iya. Tapi alhamdulillah Bu, Pojok musik mau murid-murid saya nggak main musik di situ kok. walaupun belum ada pojok baca, tapi anak-anaknya Bu yang kelas 3 alhamdulillah sudah sering berkunjung di sini Bu. Yang cuma baca tuh Mbak. Saya ada, cuma saya taruh di itu apa keranjang. Oh iya. Mungkin kalau nanti Bu Dina kan kreatif, kalau ada pojok baca tambah semangat membacanya. Ada aktivitas membaca, tapi cuma belum ada tulisannya saja. Oh, belum ada tulisannya. Oh, bisa Ada tulisannya. Oh iya. Belum ada karena nggak ada. Nggak ada tempatnya pojok. Cuma tuh saya nulis pojok baca kalau isinya musik, isinya macam jeremplan kayak gitu. Ya, ampun ini kita bersama. Nah gitu Pak. Mobilnya kan mau kemana kan itu orang musik. Oh bingung Pak, pojok musik kok nggak pernah main musik? Main musik. Betul. Tapi bisa Bu di sini punya samping Bu. Anak-anak piano itu mungkin juga di situ. Kamu lainnya yang suka musik, Tapi kan latihan terus. ya, pojok musik ya. Mungkin namanya pos itu mungkin dari siswa lain di bukan kelas 3 bisa diarahkan ke musik di situ mungkin yang ke arah
musiknya. Kemudian apa lagi ya? Sarana kita. Gitar ya, alat musiknya gitar ada. Jadi mungkin Pak Abdul belum tahu kita punya gitar, nah sambil mungkin mengiringkan ketika kita bisa ya di sela-sela ini bisa mengiringi. Pelatih semua juga boleh ketika jam istirahat itu. Apalagi ya secara fisiknya, ruang kelas sudah, kantor, UKS sudah, lagi ya, gitu ya. Berarti, kira-kira. Masih ya kita punya printer, ya sudah punya printer. Jadi kita tidak harus mencetak administrasi atau yang dibutuhkan yang berkaitan dengan hidup di luar. Kita sudah punya apalagi. Olahraga itu, oh iya, betul. Alat olahraga begini. Ini tadi saya juga sudah memanfaatkan itu bakal satu. Ternyata di ruang sana ada banyak. Bola-bola sudah banyak, Pak Abdul. Alat olahraga, alat kesehatan juga kita punya timbangan. Alat kesehatan kita punya. Ada tensimeter. Sementara belum dimanfaatkan secara maksimal. Oh, batu-batan ibu, kita sudah punya kotak P3K setiap kelas, sudah punya. Kemudian apa kemudian? Ini ada kipas angin. Oh iya, kipas angin. Jadi awalnya dulu kelas kita punya kipas angin itu awalnya gini. Kebetulan dulu saya masih menjadi bendahara. Kalau sudah dulu itu musim kemarau ya. Musim kemarau kan bisa ditentukan nih kalau dulu panas sekali. Yang mohon maaf kalau siang itu sudah aromanya tuh bermacam-macam. Nah, itu kalau listrik masuk ya? Listrik masuk tadi daya itu kan. Jadi itu kita memberikan di sekolah itu bagaimana kalau biar muridnya nyaman. Di ruang guru belum ada Bapak Ibu kipas angin yang di tanah itu belum ada. Jadi yang di tanah itu mulai jadi tiap kelas sudah diberi kipas angin, kipas angin biar muridnya nyaman belajar, terutama di siang hari setelah olahraga kan biasanya olahraga pagi terus jam berikutnya bersama wali kelas di kelas kan subuh ya kita sudah ada fasilitas iya banyak kalau yang ininya AC tapi AC juga membutuhkan itu lagi secara finansial tapi ya tempat parkir alhamdulillah kita sudah ada tempat parkir untuk guru dan tamu. Kemudian apalagi kalau di lingkungan Pak fasilitas lainnya apa Pak? Kalau taman sana itu berarti bukan taman itu loh ya dekat makam itu taman apa ya? Tapi masih dalam arti lingkungan kita. Jadi kita bisa menggunakan tidak sendiri. Yang lain ya susah. Bisa. Oh, oke. Aku sudah masuk ke sana. Taman nanti itu apa nih? Iya, tidak ada nama taman nih. Kan ada taman bermain aja kan di sana ada ayunannya ada. Tahu toko ayunannya. Oh itu milik Paul. Iya itu milik Paul. Oh iya. Karena pas saya jalan ke sana dari milik Paul. Panggung gitu. Itu panggung jabatan. Oh iya kita punya ini dekat lapangan Candi. Lapangan Candi walaupun bukan wilayah RT 05 tapi kita bisa menggunakan secara lebih yang utamanya masih dalam kelurahan nih. Lapangan Candi. Kita sering menggunakan Pak Bambang dulu sudah pernah sekarang sering menggunakan fasilitas lapangan Candi. Apalagi nih kita lingkungannya. Kalau di sini Pak untuk tempat pembuangan sampah
Silakan. Tempat kunjungannya itu ada petugas sendiri. Oh, ada tugas sendiri. Iya. Diambil tiap pagi, Oke. langsung dibuat di Oh iya. Jadi untuk pengelolaan sampah di lingkungan sini belum ada ya Pak? Dulu pernah ada bank sampah itu, Bu. Oke. Tapi cuma berjalan 1 bulan. Oh ada. Ya, karena ya, relawan itu kalau nggak dibayar, Oh iya itu memang semuanya tenaga waktu tuh kalau mereka bisa menghasilkan, kenapa harus yang sekali lain itu ya itu berkaitan dengan namanya kehidupan ya. Jadi kita tidak menutup masalah itu. Jadi untuk sampah belum ada. Lapangan sudah di. Itu meja kursi nggak termasuk? Oh iya meja kursi, sarana prasarana belajarnya anak-anak. Kemudian alat peraga Bu Dewi, ada torso, ada berbagai macam bangun datar, pokoknya alat peraga. Apalagi ya? Kira-kira fasilitas lain yang bisa di lingkungan sekitar yang bisa digunakan dalam pembelajaran apa ya Pak? Ini kira-kira kan cuma itu. kayak itu aja kalau di lingkungan sini nih. Pustakaan tadi sudah ditulis jadi sambung bosan. Oh ya. Kalau kira-kira ada masukan punya apa kita itu? Dan mungkin Bapak Ibu belum lihat Mas Wido, Mbak ini lihat muncul ide kayak cukup Punya HP nggak kamu? oh sarana prasarana kita punya HP, Punya HP. murid juga punya HP, orang tua punya HP, berarti sarana komunikasi Bu Dewi ya. Kalau sini saluran pembuangan airnya lancar ya Pak, drainasenya Lancar, lancar, drainase lancar, jadi tidak menyebabkan banjir itu ya. Bukan itu sudah dibuat gorong-gorong itu ya, bagus. Ya. Kayaknya cukup dari khususnya fisik gedung, mulai dari gedung, sarpras, listrik, air, R3 sudah tercakup semua. Kemudian dari lingkungan sekitar sudah muncul, ya. Sudah cukup Bapak Ibu? Sudah cukup. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah membantu menuliskan. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anak, murid juga bisa melihat hasil identifikasi dari aset sekolah kita. Jadi aset, potensi, kekuatan yang dimiliki kita bersama. Nah, ini tujuannya adalah kedepannya bisa secara bersama-sama kolaborasi warga sekolah khususnya Bapak Ibu guru murid, orang tua, tokoh setempat, kemudian warga orang tua itu bisa memaksimalkan potensi aset yang kita miliki ini untuk pembelajaran murid. Jadi semua tujuannya itu kita bisa mengenali, kalau sudah kenal, sudah tahu kan kita bisa sayang. Sayangnya itu dalam arti kita bisa menggunakan, memanfaatkan secara bersama-sama dalam pembelajaran. Maksudnya dari kegiatan itu seperti ini. Jadi awalnya kan kita tidak tahu ya, apalagi kami Bapak Ibu guru di RU3 itu semua warga luar Kota Magelang. Maksudnya dalam arti tidak di lingkungan sini, pendatang semua. Bu Vivi, Bu Dewi, Temanggung, Bu Hesi Salaman, Bu Nining, Banjarnegara, saya sendiri Tegalrejo. Jadi kalau tidak ada pertemuan seperti ini saya tidak tahu. Saya baru tahu ya kemarin itu contoh nyata itu. Ini belakangnya ini sudah beda kelurahan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi orang tua sudah tahu kita punya potensi seperti ini. Murid, perwakilan murid. Nah kedepannya atau selanjutnya bagaimana bagaimana Bu? Nah dari forum ini Mbak Nindi dan Mas Dondo sudah kita perwakilan siswa bisa menyampaikan ke teman-teman kita tuh punya banyak loh, sudah disampaikan oleh Bu Bumi, ada modal aset yang dimiliki kita. Nah saya rasa sudah cukup ya untuk identifikasi 7 modal utama yang kita miliki. Nah selanjutnya forum pertanyaan silakan apa saja
pertanyaan ataupun apapun itu berkaitan dengan 7 modal asal ini, kami persilakan. Silakan. Gak usah takut dibilang kamu nanya. Kita sampai dulu, kita sampai ibu miring. Mbak Nindi, ayo silakan. Nah, tanya. Kamu nanya. Saya Nindi dari kelas berapa gitu boleh? Ada. Berdiri juga boleh. Atau mau minum dulu biar suaranya ini keras. Ini diambil gambarnya loh. Silakan. Saya Nindi dari kelas 5, silakan. Saya Nindi dari kelas 5. Oke. Mau tanya? Apa aset yang dari sekolah Iya. Yang tak terlihat. Ya? Bagaimana maksudnya Mbak Nindi? Apa aset-aset di sekolah ini bisa bagaimana? Bisa dirasakan atau dipakai itu? Dipakai oleh? Oh iya. Terima kasih Mbak Nindi, wakil siswa putri dari kelas 5. Mbak Nindi bertanya, apakah aset-aset ini, 7 aset ini bisa digunakan oleh siswa? Jawabannya tentu saja boleh. Jadi aset-aset yang kita data ini kita gunakan bersama-sama, kita manfaatkan bersama-sama, Bapak Ibu guru, seluruh warga sekolah, ada Pak Penjaga, Pak Tas, kemudian warga sekitar sini bisa memanfaatkan. Contohnya Mbak Nindi tadi disampaikan oleh Pak Bejo, ya, masyarakat sini menggunakan ruang kelas kita ketika acara kegiatan kampung, misalnya pemilihan umum nih Pak. Jadi bisa dimanfaatkan jawabannya. Contohnya, minta izin. oh betul sekali, iya. Kamu Ini bakal pertama. langsung belajar di Ya, poin pertama ya, kita menggunakan fasilitas di sekolah maupun di lingkungan dengan yang pertama izin dulu. Betul sekali, terima kasih Bu Lili. Itu poin yang pertama sekali, ada izinnya dulu. Seperti itu Mbak Nindi, sudah jelas paham ya? Ya, sopanan, tata tertibnya, dan memang setelah administrasi juga ada. Kita meminjamkan fasilitas itu juga ada dicatat loh kepala sekolah sebagai bukti nyata, ada data peminjaman kolaborasi antara warga sekitar dengan sekolah. Terima kasih Mbak Nindi. Yang lain silakan. Mas Dondo. Bertanya, yuk. Ngomong masih ada jamnya ini sebentar lagi sudah selesai. Boleh. Nanti belum menyesal. Aku tahun ini sebenarnya. Yuk. Apa? apakah aset dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar? Apakah aset yang dimiliki sekolah nggak? Mas Dodo itu berpikiran aset sekolah apakah semuanya bisa dipakai oleh warga sekitar? Belum jawab. Yang pertama tadi boleh. Yang pertama ada izinnya. Kemudian ada hal-hal yang tidak semuanya. Misalnya kalau hanya sekedar nunut, misalnya printer ya. Kita punya aset printer. Kalau hanya sekedar nunut 1, 2 boleh. Tapi kalau banyak ya mungkin kebijakan lain ya. Tapi kalau misalnya kelas juga kalau dipakai sehari-hari juga tidak boleh. Maksudnya ada ketentuan mungkin ketika tidak digunakan sedang hari Minggu atau mungkin libur, nah kelasnya bisa digunakan untuk warga sekitar. Jadi jawabannya boleh. Dengan yang pertama tadi minta izin dan ada ketentuan-ketentuan lain yang mengikutinya. Misalnya mau pinjam laptop, ya laptopnya kan dipakai bapak ibu guru kerja. Nah mungkin seperti itu, ada ketentuan lain. Contohnya seperti itu. Jadi tidak semua sarana bisa dalam arti ketika ada sesuatu yang memang boleh bisa tidak digunakan, sedang tidak digunakan. Contohnya, alat rebana itu sudah pernah dipinjam, ya Pak Selamat. Apa itu yang drum, ya sudah pernah dipinjam. Karena kita sedang tidak latihan setelah lomba, setelah lomba tidak ada latihan, belum ada latihan lagi, boleh dipinjam seperti itu. Tapi ketika digunakan dalam latihan, ya sementara tidak boleh, ya. Maksudnya seperti itu, Mas Dondo. Terima kasih Mas Dondo. Mungkin dari orang tua tidak ada.
Sudah maksudnya memahami dari kegiatan kita ini, Bu? Yes. Dari Bapak Ketua RT, cukup Bapak Komite, cukup Pak Selamat. Pak Selamat ini selain tenaga pendidikan Bapak Penjaga Sekolah juga warga di sini, juga wali murid, mahasiswa sekolah di sini, tinggal di sini, jadi sudah mencakup semuanya. Ya, juga di sini dalam lingkungan sini sebagai seksi humas, Bu Nining, teman-teman. Jadi Pak Selamat ini seksi humas, saya juga baru tahu kemarin. Ternyata Pak Selamat ini seksi humas. Pak Agung, adakah sesuatu yang mau disampaikan? Cukup? Tadi tidak